Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Unwanul Khairiyah. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan biodata Bapak. Ya, tuh ada fotonya. Anak-anakku sekalian, nama Bapak Muhammad Amin Rusyadin SPD, sarjana pendidikan. Tempat lahir Bapak Depok, Bapak orang Depok asli. Tanggal lahir 29 November 1971. Alamat Jalan Pinang 3 nomor 3 Pondok Cina, Depok. Pendidikan Bapak terakhir yaitu sarjana S1 Pendidikan Matematika. Maka mata pelajaran yang Bapak sampaikan atau Bapak ampu adalah matematika, yang insya Allah nanti akan Bapak menyampaikan materi matematika untuk kelas 9. Amanah jabatan Bapak saat ini adalah Bapak diberi amanah sebagai kepala madrasah. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang akan Bapak sampaikan adalah pembelajaran di madrasah. Baiklah, sebelumnya apa itu pembelajaran di madrasah? Kita harus tahu dulu secara bahasa arti madrasah itu adalah sekolah, yaitu tempat untuk menuntut ilmu. Tapi secara fungsi pembelajaran di madrasah berbeda dengan di sekolah. Kenapa berbeda? Karena pembelajaran di madrasah kaya akan pembelajaran agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Yang di sekolah hanya diberikan dalam 3 jam pelajaran, 3 jam saja. Sedangkan kita jauh lebih banyak. Baiklah anak-anakku, sebelum melanjutkan kita akan tahu dulu nih, anak-anakku mesti tahu visi dan misi Madrasah Sanawiyah Unwanul Khairiyah. Visi Madrasah Sanawiyah Unwanul Khairiyah adalah mewujudkan siswa madrasah yang unggul, selektif, kreatif, inovatif, beriman, bertakwa dan berilmu. Apa unggul? Berarti kami mengharapkan nanti kalian menjadi siswa madrasah yang unggul dibanding siswa yang lainnya. Selektif, apa selektif? Ya, jadi mampu bersaing dalam persaingan global. Kreatif, ya, mampu membuat suatu yang kreasi yang terus menerus. Dan inovatif, kemampuan untuk mencipta. Samping itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ditinggalkan. Dan yang pasti dengan itu semua kita harus memiliki ilmu. Itulah visi Madrasah Sanawiyah Khairiyah. Misinya apa? Melaksanakan proses belajar mengajar secara profesional. Jadi kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara profesional. Artinya apa tuh? Harus sesuai dengan profesinya. Ya, di sini guru pendidikan matematika mengajar matematika. Nah, itu salah satu contoh profesional. Melakukan program pembelajaran yang aktif. Aktif artinya bukan hanya gurunya, tapi juga siswanya nanti harus aktif. Inovatif, kreatif, inovatif dan kreatif. Maksudnya apa? Jadi gurunya punya berbagai macam cara untuk bisa melakukan pembelajaran dan menciptakan hal-hal yang baru dalam belajar. Efektif, tidak tepat sasaran, ya. Jangan membahas A nanti meluncur kemana-mana. Dan yang pasti harus menyenangkan. Berikutnya misinya mendorong siswa untuk mampu bersaing. Bersaing dalam apa? Dalam kebaikan. Ya. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan.
menumbuh kembangkan nilai-nilai akhlakul karimah di lingkungan madrasah. Ya, sebagai siswa madrasah kita harus mengedepankan akhlak yang baik, adab dalam belajar, bukan hanya terhadap guru tapi juga terhadap teman, terhadap kakak kelas, terhadap adik kelas, karena kita satu atap, satu gedung dengan adik-adik di TK dan di madrasah ibtidaiyah. Berikutnya, misinya adalah menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia melalui pengamalan ajaran Islam dan mandiri melalui kegiatan teknologi dan kewirausahaan. Dan yang pasti, yang terakhir, peserta didik memiliki wawasan global, wawasan yang mendunia, tapi harus kreatif dan inovatif. Baiklah, belajar di madrasah ada empat hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kompetensi atau capaian yang harus kita capai secara spiritual. Apa itu spiritual? Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ya, sebagai umat muslim kita harus menghargai dan menghayati apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, sikap sosial. Ini menjadi acuan penilaian kalian nanti. Kalian akan dinilai sikap sosialnya. Siapa yang menilai? Ada guru BP, ada guru PPKN, ada wali kelas dan teman-teman kalian. Apa itu yang menjadi dasar? Menghargai dan menghayati perilaku jujur. Nah, jujur. Sebagai seorang siswa dan pembelajar, kita harus jujur dalam segala hal, termasuk ulangan, jangan nyontek. Ya. Karena nyontek itu tidak jujur. Disiplin. Ya, disiplin waktu masuk sekolah, waktu mengerjakan tugas, ya. Terus yang ketiga, santun. Ya, santun tadi berhubungan dengan akhlak. Yang keempat, percaya diri. Kita harus percaya diri, jangan minder, ya. Harus percaya diri bahwa kita bisa. Selagi kita yakin kita bisa dan mau belajar, pasti kita akan bisa. Yang berikutnya, peduli dan bertanggung jawab. Itu kompetensi, sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya, kompetensi pengetahuan. Nah, ini pengetahuan mengenai pembelajaran materi yang diberikan dalam setiap pelajaran. Kalian diharapkan memahami dan menerapkan pengetahuan nyata, konseptual, prosedur, dan metakognitif pada tingkat teknis berdasarkan rasa ingin tahu kalian. Jadi pengetahuan itu adalah bagaimana kita dari tidak tahu menjadi tahu, sehingga ada rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang berikutnya, keterampilan, yaitu menunjukkan keterampilan menalar. Nah, jadi bukan cuma tahu saja, tapi kalian juga tampil, ya. Jadi menalar artinya apa? Ada soal, kalian harus bisa memahami soalnya seperti apa. Terus kalian mampu mengolah dalam pikiran kalian setiap pengetahuan yang kalian dapatkan dan menyampaikannya. Ya, terserah kalian menyampaikannya, baik dan harus kreatif. Ya, seperti itu. Itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, di MTS Unaria ada muatan pelajaran lokal, yaitu baca tulis Al-Quran. Disajikan di kelas 7, 8, dan kelas 9. Apa saja tujuannya? Untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. Kedepannya diharapkan kalian semua bisa hafal tahfizul Quran, terutama surah-surah pendek pada juz 30. Jadi diharapkan setelah lulus dari MTS kalian semua hafal Al-Quran juz 30 dan beberapa surat-surat pendek yang lainnya. Yang berikutnya, muatan lokal komputer. Nah, ini nih unggulan kita nih. Kedepannya kita menghadapi era globalisasi, kalian harus punya kemampuan hidup. Nah, dan kalau kalian hanya mengharapkan tanpa teknologi, kita harus menguasai teknologi, apalagi sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya. Nah,
Samping itu di MTS Unaria ada kegiatan pengembangan diri. Yang pertama pelayanan konseling dan teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu? Yaitu layanan dari guru BP, juga dari wali kelas. Jika kalian punya masalah, ada masalah dengan teman, silakan konsultasikan dengan guru BP atau minimal dengan wali kelasnya. Ada kegiatan ekstrakurikuler, itu untuk mengembangkan diri kita. Yang pertama wajib nih, yaitu pramuka, yaitu kegiatan pramuka untuk melatih kita menjadi terampil dan mandiri, untuk melatih organisasi dan kepemimpinan, memiliki jiwa sosial dan peduli kepada orang lain. Yang berikutnya kegiatan muhadoroh. Apa sih muhadoroh? Itu kita belajar bagaimana membiasakan diri untuk tampil berbicara di depan umum. Nih bicara seperti ini kan nggak gampang. Iya, kita harus belajar. Dan kalian lulus dari MTS nanti bisa mudah berbicara di depan umum. Terampil berkomunikasi di depan orang banyak, ya. Terus melatih kita berdakwah. Berdakwah, siswa MTS harus mampu berdakwah, menegakkan yang baik. Ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kedepannya jika kalian yang ingin masuk bercita-cita menjadi apa? Seorang ulama, seorang dai, kalian sudah bisa siap dengan kegiatan muhadharah ini. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Nah, ini nih, di MTS Unaria ada kegiatan Paskibra, ada marching band, ada ekskul komputer. Oh iya, ada lagi, ada bahasa Arab club. Nah, ini untuk melatih kemampuan kalian sehingga kalian punya kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Yang sifatnya pembiasaan juga ada. Apa pembiasaan di madrasah? Yang pertama setiap Senin pembiasaan kita adalah apa? Upacara bendera. Bukan hanya menghormati, sekedar menghormati bendera, tapi bagaimana menanamkan jiwa nasionalisme, bangga sebagai bangsa Indonesia. Terus kita rutin sholat duha bersama-sama di pagi hari dan dilanjutkan tadarus Al-Quran, sholat zuhur bersama berjamaah, sholat Jumat berjamaah, dan kebiasaan infak serta kebersihan kelas, berdoa di akhir pelajaran, di awal pelajaran. Kita juga punya kebiasaan aktivitas pagi, berzikir, membaca Al-Asmaul Husna. Yang berikutnya pembelajaran di masa pandemi. Nah ini nih dengan belajar dari rumah. Nah sekarang nih di MTS Unaria pembelajaran ada dilakukan. Yang pertama namanya pembelajaran dalam jaringan, dalam disingkat daring, bahasa kerennya online ya. Adalah pembelajaran di MTS Unaria dengan memanfaatkan medsos, dan kita punya website tersendiri yaitu e-learning MTS Unanul Khairiyah yang kalian bisa akses di http e-learning.mtsunwanulkhairiyah.my.id. Insya Allah nanti akan ada kunjungan ke kalian belajar berkelompok supaya siap besok belajarnya. Oke. Yang kedua, pembelajaran luar jaringan atau luring. Nah, kalian dibagi kelompok nih. Ya, untuk kalian yang betul-betul tidak memiliki gawai, tidak memiliki handphone, kalian nggak usah bingung, nggak usah takut, kalian masih bisa belajar. Dengan cara apa? Nanti orang tuanya mengambil materi pembelajaran ke sekolah dan kalian mengikuti pembelajaran setiap hari. Dan nanti ada pendampingan, biar guru-guru kalian akan datang ke kelompok belajar kalian mendampingi kalian belajar. Asik kan? Nah ini ada contoh jadwal pembelajaran, nanti kalian sudah diterima nih sama kalian, sama orang tua kalian sudah dipegang. Nah setiap hari kita belajar paling banyak di masa pandemi ini ada 3 mata pelajaran dan masing-masing 1 jam pelajaran. Nah, ini ada tadarus setiap pagi tuh, jangan lupa. Setiap pagi kalian boleh tadarus dulu atau bahkan sebenarnya boleh duha dulu. Tapi kalian sudah mandi, sudah rapi, terus tadarus. Setelah itu salat duha dan siap belajar. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kalian semua terbiasa. Begitu pula contoh nih hari Senin, kalian belajar IPA, matematika, dan PPKN masing-masing 1 jam. Nanti diberikan materi oleh guru melalui e-learning tadi atau melalui luring. Kalian belajar di rumah.
melalui materi yang diberikan oleh guru. Jadi Senin sampai Sabtu kalian